Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 bersama dengan aku Vini, aku Filza. Kami lagi ada di Mie Bakar Celaket. Nah, pasti anak Malang udah tahu kan tempat ini. Mie Bakar Celaket ini merupakan salah satu mie dari banyaknya kuliner di Kota Malang. Nah, mie ini tuh viral karena proses pengolahannya itu unik karena dibakar di dalam aluminium foil. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cobain. Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Rahmadilah Putri dan rekan saya Ibnatis Kewuliyah Kewirausahaan Gizi. Pada kesempatan malam ini, kami akan mewawancarai salah satu pengusaha usaha kuliner tentunya yang ada di Malang dan sangat terkenal di berbagai daerah, Mie Bakar Celaket. Terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada malam ini. Ya, sama-sama. Sebelumnya, maaf Bapak atas nama siapa? Baik, nama saya panggilannya Pak Ato. Kalau nama lengkapnya Isminarto. Isminato, oke baik. Kalau boleh tahu, usaha Mie Bakar Celaket ini sudah berjalan berapa lama ya, Pak? Ya, Mie Bakar Celaket untuk tahun ini berarti sudah memasuki tahun ke-10 karena dimulai tahun 2016. Terus dulu awal mula untuk berjualan Mie Bakar Celaket ini bagaimana ya, Pak? Jadi ini berawal dari sebuah kedai itu seperti warung kecil yang berjualan kayak kopi seduh, kemudian gorengan-gorengan ringan, serta dulu ada mie instan yang saya coba mulai. Kemudian dalam perjalanan waktu saya ingin berkreasi gitu loh, dan berkreasi untuk mencoba menampilkan sebuah alternatif produk. Jadi yang alternatif produk ini saya harap waktu itu bisa punya selling point yang tinggi, minimal unik lah gitu. Kemudian saya coba untuk kalau teknik memasak itu kan ada direbus, digoreng, kemudian mie rebus sudah ada, mie goreng sudah ada, terus kayaknya seru juga kalau bikin mie bakar gitu loh. Nah, jadi saya langsung kalau bahasa kerennya itu R&D, tapi kalau saya sih dulu pokok trial aja, coba-coba aja gitu. Tuh, jadi kalau kisah singkatnya seperti itu. Kebetulan yang saya coba untuk membuat mie bakar ini dipadukan dengan mozzarella, di mana tahun 2016 itu sedang akan booming semua menu atau all about mozzarella. Jadi hal-hal entah itu kue, entah itu sampai saya ingat dulu ada juga orang jual martabak, namanya martabak Hawaii, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak. Itu dia pakai mozzarella. Nah, itu. Jadi saat itu kebetulan timingnya pas banget dengan boomingnya semua hal yang berbau mozzarella. Gitu. Itu sih secara singkatnya, Mbak. Selama 10 tahun ini, apakah ada kendala yang pernah Bapak alami dalam berusaha Mie Bakar Celaket ini, Pak? Ya, namanya usaha itu nggak lepas dari pasang surut, nggak lepas dari up and down, jadi kadang rame, kadang sepi gitu ya. Nah ini mungkin yang membedakan generasi kalau saya tuh berarti baby boomers ya, tahun 70-an. Jadi generasi
generasi kami diajarkan untuk punya militansi. Militansi itu konsistensi atau ketahanan menghadapi situasi, sehingga apapun yang terjadi saat itu harus terus dicoba. Nah, jadi pelajaran paling berharga dari sebuah perjalanan usaha itu sejauh mana kita mempertahankan ide yang mahal ini untuk terus bisa berkembang. Karena kalau dibilang pasang surut atau cobaan atau kondisi ekonomi gitu ya, kayak pernah terjadi masa-masa COVID gitu kan, di mana semua usaha ya turun banget gitu ya. Nah, itu waktu itu usaha saya nggak tutup sama sekali, kecuali waktu bulan Juli, Agustus, September tahun 2021 apa 2022 saya lupa, sorry. Nah, itu pemerintah memang betul-betul sudah melarang aktivitas usaha apapun. Jadi waktu itu benar-benar harus lockdown, harus nggak boleh lah ada yang buka sama sekali. Jadi itu benar-benar off. Itu karena semua seluruh Indonesia ya sudah, jadi saya ikut aja gitu. Kalau sebelumnya kan dine-in nggak boleh, tapi online masih bisa gitu. Nah jadi di saat teman-teman yang lain mikirin efisiensi segala macam, kalau saya tetap buka selagi belum dilarang gitu loh, dengan cara apapun berjualan. Termasuk kayak sekarang pun kondisi perang di Teluk gitu ya, di Iran sana, ini pengaruh banget terhadap bahan baku kayak plastik dan lain sebagainya, di mana kenaikan harga plastik itu bisa 3 kali lipatnya, belum lagi kardus-kardus kemasan packagingnya dari kuliner itu biasanya dilaminasi atau dilapisi dengan plastik, dan itu harganya udah gila-gilaan, tapi saya memilih untuk tetap so must go on, jadi saya jualan tetap gitu loh. Bahkan teman-teman juga nanya, kenapa kok nggak dinaikin harganya gitu. Nah itu saya nunggu timing aja gitu, dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kalau memang sudah waktunya harus naik, akan saya naikkan. Tapi kalau sekarang, saya pikir ada beberapa pos-pos keuangan yang bisa, pos-pos budgeting yang masih bisa diefisiensikan. Jadi saya belum menaikkan harga mie bakar ini. Jadi intinya jangan gampang nyerah, jangan gampang tutup, jangan gampang beralih usaha ke yang lain. Kalau memang kita yakin sama ide yang kita punya, kita menguasai ilmunya, kita bisa jalaninnya, ya udah jalan aja terus gitu. Itu tips dari saya. Oke. Keren, bagus, keren banget. Saya sangat ini terinspirasi dari cara berpikir Bapak. Ya, sangat keren. Terus kan selama hampir 10 tahun ini ya Pak usahanya, cukup lama juga kan. Terus tadi juga sudah diceritakan pada saat lockdown kemarin, corona, terus yang ini terjadi perang dengan meningkatnya harga barang-barang, bahan baku, dan lainnya. Kira-kira dari banyaknya kendala tersebut, kendala yang paling berat menurut Bapak itu saat apa? Kendala terberat untuk di usaha saya ya, jadi ini mungkin tidak berlaku semuanya, jadi saya nggak tahu kalau di usahanya orang lain gimana. Tapi saat ini yang mie bakar Celaket alami, yang terberat itu adalah bukan menjalankan usahanya, tapi lebih ke mempertahankan posisi yang sudah, kata Mbak tadi kan katanya sudah cukup famous, cukup dikenal di banyak tempat, ya. Kemudian juga bahkan ada konten kreator yang bilang katanya viralnya nggak habis-habis, terkenal dengan antrian yang lama dan panjang gitu. Nah itu adalah sebuah pressure atau tekanan bagi kami di jajaran manajemen untuk bisa membayar itu semua dengan cita rasa yang memuaskan, gitu ya. Jadi orang rela antri panjang ya kita jelaskan memang prosesnya memang seperti itu, dan
banyak yang juga antri gitu ya, bahwa kita sajikan masakan yang selalu fresh, jadi bukan sistem stok gitu, karena ini masakan olahan ya, jadi bukan apa ya. Jadi intinya ketika ada yang pesan baru dimasak gitu kan, biar segar. Itu yang terberatnya adalah menjaga reputasi atau menjaga cita rasa dari mie bakar Celaket ini yang sudah dikenal. Yang kedua, kesulitan kami saat ini adalah memperoleh atau mendapatkan karyawan, Mbak. Itu yang HR atau ya SDM ini sulitnya bukan mencari SDM dengan kualitas tertentu, enggak. Yang mau kerja gitu. Di warung, di depot atau di resto. Itu saat ini sulit sekali. Kalau 5 tahun yang lalu saingan kami adalah retail atau toko minimarket seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi itu karena beberapa orang lebih memilih kerja di tempat seperti itu karena ruangannya AC, pakai seragam, kemudian nggak kepanasan, nggak berat, gitu kan cuma jualan. Tapi kalau sekarang begitu banyak pilihan untuk para pencari kerja, banyak pilihan banget. Ya, ada coffee shop, ada bisa menjadi content creator, bisa menjadi tiktokers, ada bisa jualan live di Shopee atau di mana gitu, yang atau bahkan affiliate ya kalau istilahnya sekarang, hanya menjualkan produk orang melalui aplikasi itu udah dapat uang gitu loh. Jadi hambatan kami, tantangan kami sekarang adalah bagaimana meyakinkan generasi yang sekarang bahwa kerja di F&B atau kuliner ini juga sesuatu yang menghasilkan gitu loh. Itu sih tantangannya, mendapatkan SDM-nya. Iya. Izin masuk Pak, berarti selama 10 tahun usaha ini yang paling berat itu tuh mempertahankan kualitas dan ini ya Pak, nama mie bakar Celaket gitu ya Pak? Iya benar banget itu. Oke. Dari pengalaman Bapak yang hampir 10 tahun ini, kan banyak sekali pengalaman yang didapat, kendala yang didapat. Nah, kami sebagai mahasiswa yang belajar kewirausahaan, apakah ada pesan dari Bapak untuk kami dalam menjalankan kewirausahaan ke depannya gitu Pak? Ya, saya titip pesan aja gitu untuk generasi sekarang ketika ingin menjadi seorang entrepreneur untuk menjalankan kewirausahaan, untuk lebih punya ilmu di bidang keuangan gitu ya. Jadi apapun kondisinya, kalau kita bisa bijak mengelola keuangan, minimal dipisahkan uang pribadi dengan uang usaha, itu kelihatannya sepele dan jarang ada orang mau concern di dalam hal ini gitu ya. Tapi bahwa ketika kita bisa mengelola uang ini dengan bijak, dengan tepat, dengan tingkat akurasi tinggi atau presisi, dengan pos-pos yang pasti, itu yang akan menyelamatkan usaha. Jadi flashback lagi ketika ada corona, ada covid, bahkan pemerintah nyuruh tutup 3 bulan itu, alhamdulillah mie bakar dengan kedisiplinannya dalam hal pengelola keuangan itu masih bisa tetap meng-hire atau menggaji karyawan. Jadi karyawan nggak ada yang resign. Saat itu saya suruh pilih cari tempat yang lain atau tetap ikut kami dengan gaji separuh karena memang mereka dirumahkan kan gitu kan. Terus alhamdulillah selain itu mereka tetap dapat gaji juga. Setiap tahun alhamdulillah mie bakar apapun kendalanya kondisinya itu tidak pernah telat untuk membayar gaji karyawan, juga tidak pernah telat untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR. Jadi tapi ini bukan perkara omset ya, bukan karena ini udah laris, sudah legend segala macam, jadi
ya jelas saja mie bakar bisa membayar ini semua. Enggak, sebetulnya enggak. Usaha itu pasti ada pasang surutnya. Kami pernah minus sampai 100 juta pernah, sampai di atas 100 juta pernah, tapi bahwa kekonsistenan apa ya, kalau kita bisa rutin, bisa konsisten, disiplin ngatur keuangan, memilih yang mana yang lebih urgent untuk dikeluarkan, dibelanjakan, itu yang akan menyelamatkan usaha. Seringkali orang cukup puas, misalkan hari ini, wah lagi rame nih, omsetnya tinggi, akhirnya kita self reward, belum apa-apa udah self reward, gitu. Yang mana self reward ini ternyata porsinya lebih gede daripada dan menyedot untuk biaya operasional selanjutnya gitu loh. Nah, gitu. Itu kan Indonesia banget gitu loh. Yang seperti itu. Seringkali itu dianggap sepele, tapi itu akhirnya menggerogoti. Lama-lama ya lebih ke mindset sih ya. Jadi kalau menurut saya bahwa ilmu manajemen, ilmu keuangan itu sangat dibutuhkan untuk dunia entrepreneur di Indonesia. Karena kayaknya jarang ya ada pelatihan-pelatihan atau kursus, bukan kursus ya, kursus bahasanya jadul banget, apa ya, kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas yang bisa ngajarin para entrepreneur, UMKM, atau kewirausahaan ini untuk bisa memanage atau mengelola uangnya. Berarti pesannya untuk mahasiswa atau Gen Z ya Pak istilahnya saat ini tuh lebih ke ini ya, memanage uang, terus jangan cepat puas dengan apa yang terjadi saat ini, terus harus bisa lebih menahan diri gitu, nggak sih Pak, buat jangan terlalu Self-reward gitu ya. Iya, ya dia nggak salah sih, self reward itu sah-sah aja ya. Tapi bahwa kita harus menghitung tuh memang harus gitu. Dari hal yang kecil gitu harus kita pisahkan gitu ya. Mana pendapatan dari usaha, mana untuk bagian apa ya yang kita peroleh gitu loh, atau gaji atau honor atau fee gitu. Karena menurut saya itu banyak entrepreneur yang gini ya, kalau kita tuh kalau mau jualan itu sebenarnya mudah, apapun bisa kita jual. Tapi yang paling sulit itu yaitu mengelolanya gitu. Mengelola keuangan. Nah, ya, sementara kelas-kelas yang ada, coaching klinik yang ada, atau apa ya, seminar-seminar yang ada itu rata-rata kalau menurut saya, how to be success, how to be apa ya, marketingnya apa sukses, penjualannya tinggi gitu. Tapi how to survive itu yang walaupun menurut saya masih jarang gitu. Nah ini tanggung jawabnya generasi sekarang, Gen Z, apalagi mahasiswa atau mahasiswi yang belajar ilmu manajemen, ilmu kewirausahaan, ilmu keuangan, itu yang harusnya jadi apa namanya, jadi pelopornya gitu kalau menurut saya sih. Itu mungkin dari saya. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya, atau Salsa mau ada tambahan pertanyaan? Mungkin saya kira sudah cukup pertanyaannya Pak, sudah sangat menginspirasi kami yang akan melakukan kewirausahaan di mata kuliah kewirausahaan kami. Gitu. Terima kasih atas ilmunya, atas motivasinya, pengalamannya juga sangat menginspirasi kami, Pak. Ya, terima kasih juga udah diajak untuk apa namanya berdiskusi ini. Iya. Baik, terakhir terima kasih Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmunya, dan mohon maaf kami untuk mengganggu waktu istirahat Bapak malam ini, Pak. Saya kira cukup dari kami atas pertanyaan yang tadi. Ya, terima kasih juga Mbak ya. Iya, terima kasih Bapak. Semoga usahanya makin lancar. Makin laris juga Pak.
Oke. Ya, kalau mie bakar hubungin aja gitu loh. Oh, baik, baik, Siap, baik. Bapak, siap. Siap. Nanti saya kirim totalannya ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah ajak tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're